penting saya jelaskan, makanya saya ingkar seingkar-ingkarnya. Saya ulang lagi, saya ingkar seingkar-ingkarnya. Kalau ada orang membuat hukum atau kesimpulan dari Quran terjemah itu tidak bisa. Terjemah itu tidak mewakili maknanya apa? Quran. Karena terjemah ini kan ya terjemah. Quran turun itu sudah ada aturan yang melatar belakangi. Kemudian Quran turun. Misalnya begini. Saya contohkan bab fikih saja yang paling gampang itu bab fikih. Ya dengarin ya, saya mencontohkan bab fikih. Orang kawin itu berarti kan lelaki sama perempuan, ya, sepakat ya kan. Dulu zaman orang kafir lah itu yakin yang namanya kawin itu ya lelaki sama perempuan. Kalau yang sejenis dulu ya ada bahasa LGBT, tapi kalau yang namanya kawin itu ya lelaki dan perempuan. Ya. Terus yang namanya perempuan itu ya anaknya orang. Kalau anaknya orang kalau mau kawin ya yang kawin kan yang punya anak. Kalau dia kawin sendiri jadinya demenan bukan kawin. Nah ini cerita zaman jahiliyah bukan zaman Islam. Sehingga kata Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu', nikahul kufar sahihun, nikahnya orang kafir itu sah. Karena mereka menikah itu ya dengan cara yang kita yakini. Zaman sebelum ada Rasulullah, orang kafir ya gak nikah dengan saudaranya, dengan bulenya, dengan ponakannya. Mereka nikah pasti dengan orang lain. Dan Allah menyebut ya imro'ata Fir'aun, istri Fir'aun. Imro'ati Abi Lahab, wa imro'atu, istrinya Abu Lahab. Gak ada Allah bilang demenannya Abu Lahab. Karena mereka kawin. Paham ya? Dan kawinnya ya sah itu ya dikawinkan bapaknya, disaksikan orang banyak, dan tidak mahram. Sehingga, saya ulang lagi, sehingga termasuk kebanggaan Rasulullah dan keluarga besar Quraisy adalah tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Allah membuat Muhammad ini spesial. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunalis nihi tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Keluarga Muhammad itu keluarga yang terhormat. Mbah-mbahnya enggak ada yang zina. Kalau kumpul sama perempuan pasti lewat nikah. Itu min adami wa ila abi ummi mulai Nabi Adam sampai Said Abdul. Terus kamu ngomong gini, Islam datang buat aturan nikah. Sebelum Islam enggak ada nikah. Itu omongannya mubalagh, enggak ada ulama ngomong seperti itu. Paham? Nikah itu syariat qadimah, syariat dulu nikah itu ada. Dan orang kafir pun menikahnya secara benar. Artinya kalau mereka salah, mereka pun mengatakan demenan. Dulu Mughirah itu demenan, ya orang bilang demenan yang Mughirah. Kalau yang istrinya ya istrinya Mughirah. Sehingga Allah menyebut wa mro'ata Fir'aun. Semua mengatakan istrinya Fir'aun, istrinya Abu, karena dinikah secara sah dan dengan cara yang sah. Kemudian kata Imam Nawawi, dan ini semua ulama mengatakan demikian. Gak ngomong ini orang ulama. Nikahnya orang kafir itu kita sahkan meskipun dengan cara yang salah. Asal cara yang salah ini bukan dzatiyah dalam rukun nikah. Bisa kita benahi. Misalnya gini. Nikah itu pokoknya anggere wis lanang wedok ana bapake teko dangdutan terus ning kono wis ana nanggap ceki. Yo berarti wis nikah. Ya sah meskipun dengan cara seperti itu. Ya misalnya gini ya, ada orang kafir. Misalnya Abu Lahab atau Fir'aun nikah itu ukurannya anggere wong wedok teko, bapake teko. Terus ning kono ana dangdutan, ana nanggap apa wayang apa pokoknya ya seperti itu dikatakan nikah ya kita katakan itu nikah. Selagi dalam nikah itu tidak terjadi dzatiyah yang tidak hilang setelah Islam, kecuali terjadi dzatiyah yang Islam nggak mengesahkan, misalnya ngawini ponakannya atau ngawini saudaranya atau ngawini bulenya. Ada dzatiyah yang menurut Islam nggak bisa diteruskan karena menikahi mahram. Kalau terjadi seperti itu nikah kita batal. Tapi kalau salahnya itu hanya karena tadi akadnya lewat cukup dengan dangdutan, akadnya cukup bapak kayak apa yang buat baduk bopo gak ada sewa hijab kabul, ya sudah sah. Makanya menurut saya nikah-nikah yang terjadi di Indonesia dengan banyak kekacauan itu karena kita ada alim atau kulturnya salah. Cara pulau bisa. Asal dzatiyahnya ini makanya menurut saya kalau teman-teman saya yang ngaji fikih, ini semua yang kangkang yang masih ngaji fikih.
Sementing sampean apal jumlah muharramat, orang yang jadi mahram itu saja. Yaitu hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu yang penting itu muharramat berapa itu? 7. 7 yang dorong Jawa itu 5. Wah, kalau nglotok. Kayak kula ngono, apal tenan. Umun, mbok itu sapa saja? Man waladatka, orang yang melahirkan kamu. Itu jenenge mbok. Apa? Hurrimat alaikum ummahatukum, terus bintun. Nah, sekarang bintun itu siapa coba ayo? Sing ngaji niki nek iso arifi. Bintun itu maknanya apa? Orang perempuan yang dilahirkan istri sah kamu itu jenenge bintun. Tapi kena demeni wong terus dia anak wedok. Hasil demen anak itu ora iso darani anakmu. Sehingga kalau dia nikah enggak boleh kamu jadi wali. Paham ya? Bahkan sebagian mazhab saking ekstrimnya mengatakan anak hasil demen anakmu nak kepen nikah sah. Boleh didemeni tapi anaknya dinikah nganggo wali ku sah, tapi ya terlalu boleh didemeni kok anaknya. Tapi karena apa? Karena enggak ada hubungan nasab sama sekali. Menurut syariat ini enggak ada hubungan nasab. Karena produk apa? Ilegal. Umun bintun apa tadi hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Saudara perempuan sekandung. Terus wa ammatukum saudaranya bapak. Wa khalatukum saudaranya ibu, berarti bule dari ibu. Terus wa banatul akhi anak perempuan dari saudara lelaki. Terus wa banatul akhi wa banatul ukhti. Makanya Islam menghitung 7, tapi kalau kita ngitung itu 5, karena kita hanya ngitung apa ibu, anak wedok, ponaan, bule, sebenarnya ibu, anak wedok, dulur, bule, ponaan. Sehingga orang Jawa ngitung mau 5. Mereka orang Jawa dulure bapak ya bule, dulure ibu bule. Nah orang Arab dulure bapak itu ammah, dulure ibu khala. Ponaan cara Jawa ya ponaan, cara Arab ponaan banatul akhi, ponaan banatul ukhti. Paham ya? Ini penting kalau terang. Sehingga kalau nikahul kufar dan setelah nikah enggak terjadi mahromiyah yang abadi, maka nikahnya kita katakan sah meskipun ketika nikah dengan kefiah yang salah. Misalnya sewotnya salah, saksinya apa? Fasih. Tapi asal tadi yang dinikah tetap perempuan yang tidak mahram. Tapi kalau yang dinikah itu perempuan yang mahram, Islam akan membatalkan. Karena ini membawa dzatiyah, membawa rukun yang fatal. Tapi lucunya, baiknya manusia, terutama suku Quraisy, itu pun nggak terjadi. Nggak ada cerita Islam ngeritik Abu Jahal. Lha Abu Jahal orang elek piung ponakane didemeni. Nggak ada. Abu Jahal nikah sama orang lain yang tidak mahram. Abu Lahab juga nikah sama orang lain yang tidak. Ini penting saya utarakan. Nah, kemudian Quran turun dengan tradisi yang sudah mapan di Quraisy. Yang namanya nikah itu mapan. Ada walinya, ada saksinya, ada syaratnya. Kemudian terus Quran dengan lafadz yang ringkas karena sudah ada peradaban yang baik dan benar. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, istimta itu sudah kamu rasakan, sudah kamu nikmati. Sementing fa'atuhuna ujurun, sementing mbok opahi. Terus kowe maknani nganggo awur-awuran, nak ngono sing penting nek bar iku bayar. Iku kan koyo klonte. Ora ngene iku goblok-goblok, ora ngene iku maknane Quran iku ora ngene iku. Makanya saya ulang lagi, enggak bisa maknane Quran seperti kowe ra iso misale darani tikus halal ning Quran ra ono muni tikus iku haram ora ono. Agar ning Quran ra ono sebab arane halal. Ini Quran yo ora ono harame mangan racun, mangan kabel, mangan HP yo ora ono. Kok pangeran pirsa wong mangan kabel lak sreter dhewe. Ukurannya tidak seperti itu, begini tak warai. Orang Arab itu sudah mapan dalam berperadaban. Lagi-lagi Quran turun itu sudah ada peradaban. Di antara peradaban terhormatnya suku Quraisy adalah mereka makan sesuatu itu yang baik, yang tidak punya efek negatif. Dan mereka mensifati nabinya yaitu nabi itu siapa? Nabi adalah alladzi yu'minu terus wan nabi yu'minu terus wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul
khaba'is. Nabi adalah orang yang menghalalkan sesuatu yang baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, mengharamkan sesuatu yang jorok, yang jijik. Jadi orang Arab akan tahu kalau kamu mengatakan yang enggak ada di Quran harami umbel ya kono tongseng. Umbel itu terus gono apa? Tongseng. Keletong botol ya enggak ada. Sudah ada kaidah yang namanya Muhammad atau Rasulullah atau Nabi itu yang menghalalkan sesuatu yang bagus, yang mengharamkan sesuatu yang khaba'is. Khaba'is itu apa? Kata Imam Syafi'i, satu makanan sing orang Arab yang terhormat itu merasa jijik. Saya perlu nggak mengharapkan ke santri-santri saya jong, jogeman mangan umbel, mangan taek, terus mangan. Kan darani kiai sarap, barang jelas kok diomongno kan mesti begitu. Jadi aku gak perlu ngarani jong, jogeman mangan cindil, ya ora mungkin. Wong wis ngerti ra usah diharamno, nek wong normal ya ora bakal mangan cindil. Iki terus bayangno. Gue maknani Quran, wong roh adatul Arab ngerti-ngerti ono maknani Quran yang gue terjemah, ngerasa ngalim terus fatwa. Terus fatwa enak wae, kalau di Quran enggak ada ya halal, kalau di Quran ada ya halal. Saya kita takoki sing ra ono iku sing ndi? Ukuran ra ono iku piye? Jelas ning Quran ono. Wong karwan ono wa yuharrimu alaihimul khaba'is, yang buruk-buruk itu diharamkan. Kowe wani darani tikus iku minat thayyibat. Lah apa mbok gusah mbok kei racun nak minat. Cekel lah wis keloni. Wong ini barang yang bagus. Mesti kita darani tikus yo. Khaba'is ya, sesuatu yang berarti kategorinya haram apa halal? Haram. Terus kamu mengharamkan tikus berani enggak kalau itu dari Quran? Kita berani karena tadi sifatnya Nabi adalah mengharamkan yang menjijikkan, yang khaba'is. Paham tenang toh? Paham ya, semuanya gue paham apa pokoknya semuanya. Yang penting kamu tahu istiqmalul Arab. Makanya kalau di Yasin ada inna tatoyarna bikum. Terus Nabi mengharamkan tatoyur. Tatoyur itu bikin keputusan berdasar terbangnya apa? Makanya kalau ada hadis jangan gerakkan burung dari tempat diamnya, mana nih? Jangan bikin keputusan berdasar terbangnya burung. Itu jenenge ngale, murah terjem. Nah, akhirnya Imam Syafi'i darani, "I Syafi'i kowe saiki wayahe fatwa." Mergo wis dianggap ngale. Jadi dhisik ngetes murid. Lah aku yang mau ngetes sampeyan, demen kecewa to. Jadi ora oleh jogeman kuliah terus alif lam kita harus berani menafsirkan. Jangan kayak ulama dulu enggak berani menafsirkan. Ulama dhisik harus nek nekat kok kowe. Mesti mereka enggak berani, kamu berani. Ngono waras kowe. Terus dia orang muni sok enggak boleh. Tapi yang pasti adalah ketika enggak tahu maknanya, kita tahu istimalnya. Meskipun kita enggak tahu maknanya, tahu istimalnya. Kayak kita mengatakan tadi, anak kami sudah saya ajari A sampai sudah saya ajari babi bubar. Itu kan enggak ada maknanya kalimat itu enggak. Tapi kita tahu arahnya kayak pun enggak yakin paham ya. Nah, begitu seterusnya ruhullah, baitullah dan seterusnya. Kita tahu ruhullah itu ya sudah ruhullah meskipun arah maknanya persis, tapi kita tahu istimalnya. Yaitu al-idho valid tasyrif, sesuatu yang mulia diisnadkan kepada Allah. Misalnya kamu sholat, aku tanya, kenapa kamu sholat? Wah lillahi ta'ala, karena sholat itu sesuatu yang sakral. Meskipun hatimu ya penuh suarga sih. Tapi kan ben gaya muni apa? Lillah. Tenan boras pokoknya ben gaya kayak muni apa? Itu kita tahu istimal. Pun begitu seterusnya dan seterusnya. Pokoknya kalau suwun nggih nak mana di Quran nggih dari ulama, sing masih mau belajar, masih waras, masih waras terus masih waras. Karena serak belum belajar, seneng duit, bariku fatwa serempet. Karena orang seneng duit repot. Kalau dikonco, rian nggak alime be kulo udah udi. Bareng seneng duit, soal kulo takut. Lalu di si alime be aku udah udi saya kita. Cuma aku seneng duit goblok, aku seneng duit goblok. Lalu serah kok terus no. Aku rada untuk ngobe alim kubus, menisan seneng duit saya gitu. Terus kadung keliru gitu. Saya ini marah. Alhamdulillah. Ini soal kelas. Gua semarat terus mbok pasut, aku ngenteni wis suwe kok lagi saya iki mlarat. Bukan kan regane ilmu. Untuk paring ilmu kok milih duwe bocah kok goblok ya. Alhamdulillah saiki yo marah yo bodoh.
Ya harus komplit itu semua. Ya ora oleh ngunyak pangeran. Wong diparingi ilmu, diparingi haddon wafiron, bagian yang sempurna terus mukalam beda kok. Sembrono ngunyak gue tenang asal. Lan alhamdulillah kok melarat ya. Menawa sing dadi api sinau menang kok suwe-suwe juga. Tenang Gus iya, tapi kan niat boleh juga insyaallah tambah melarat terus sinau. Hal-hal seperti itu memang Allah keras sekali. Kita sebagai orang Quran itu apa ya berat sekali ya nanggung itu. Jadi ada sebuah hadis itu yang diyakini keluarga Quran itu bunyinya gini. Man utiyal Qur'ana wa ra'a anna ghairahu utiya afdhala minhu atau utiya afdhala minhu faqad istasghara ma a'zamahu. Orang yang sudah dikasih Allah Quran. Ya Quran itu bisa hafal atau ahli tafsir atau ahli fikih, pokoknya sesuatu yang menjadi hukumnya apa? Quran. Termasuk orang ahli fikih, berarti dia kan juga mengugemi hukumnya apa? Quran. Orang yang sudah dikasih Quran oleh Allah, kemudian dia berpendapat atau melihat ada orang lain yang lebih utama ketimbang dia, atau merasa ada orang lain yang diberi sesuatu yang lebih dari dia, maka dia berarti menyepelekan sesuatu yang dihormati Allah. Quran itu kan sangat-sangat agung. Kemudian saya ketemu gubernur, merasa orang ini lebih mulia ketimbang saya, punya sesuatu yang di atas saya, berarti saya menyepelekan Quran. Hanya karena merasa gubernur itu lebih keren ketimbang saya. Enggak boleh, orang Quran harus pede bahwa dia punya sesuatu yang afdol, sangat-sangat terhormat. Yang ngapal Quran ditangani wong di Alpa. Apa artinya hafal Quran itu numpak ondal sampai numpak. Bocah kok goblok itu. Iku yo apal, itu bahaya. Kowe sok ben ketemu pangeran dimaki-maki. Kowe wis tak kei Quran kok merasa orang lain lebih afdal ketimbang Anda. Di faqadistasghara ma a'zamahu. Dia mengecilkan sesuatu yang diagungkan. Makanya saya itu termasuk kiai yang jarang menerima tamu. Maksudnya bukan anti tamu saya, tapi saya itu dapat itu. Kayak kulo ini biasa. Kalau ditamoni bupati, ditamoni dokter spesialis ya biasa, standar. Nah biasanya kita tak suka. Gelem yang ini kira, gelem juga saya kecewa ya karepmu, ora kecewa ya karepmu. Mungkin ya emang harus seperti itu. Ini bukan urusan sombong, ini urusan melawan nafsu, no? Melawan nafsu. Kamu nggak boleh sebagai orang Quran, terus nggak nikmati Quran Anda nggak boleh. Ya tapi seperti ini kan sudah minoritas. Orang kayak saya itu sudah minoritas. Ya nggak apa-apa, sepedi wae. Ya memang harus la tamuddanna napa ainaika ila ma mata'na bihi azwaja min zahratal hayatid dunya linaftinahum. Rasulullah itu delok sapine tangga, iku mek pangeran Israel. Kowe gak delok wong di dunya wae. Karena pikiran sederhana, misalnya gini, saya di rumah atau di mana saja. Ngerti tangga di sapi 10 atau di mobil 10. CNAE wong iku di mobil 10. Itu kan kamu anti ilmu Quran. Sebetulnya orang punya harta 10, itu kan punya hisab 10. Dan punya masalah 10 karena ini nanti dipertanggungjawabkan di depan. Sementara hafal 10 juz itu tidak ada hisab. Itu kan kita terus jadi orang duniawi sekali, nganggap sesuatu yang potensi dihisab, potensi yang menjerumuskan ke neraka karena kadang mendapatkannya secara tak halal. Kamu anggap enak tangga mobilnya 10, dunyane ada. Terus kamu katanya ahli Quran. Ahli Quran tuh sing jenenge enak ya wong sing bebas hisab, sing jenenge enak adalah wong sing dekat dengan Allah. Tapi kamu yang katanya ahli Quran darani enak wong sing di dunia, tapi apa-apa. Ya tapi orang seperti ini kan banyak dan alhamdulillah ora ketara nak salah. Akhirnya kiai ngomong ngono yo ora, hafid ngomong ngono yo ora. Tapi kita, saya yang masih waras, ngomong ngono kok Yes, saya serahkan aja cerita masa mengakhir, masya Allah. Tapi pangeran gitu ya rapopo. Ini kalau ada rapopo, nyatanya Allah ya rapi. Bukan di sepuro nopo. Tapi kamu harus yakin itu tidak benar. Tradisi seperti itu tidak benar. Tetap man utiyal Qur'ana wa ra'a anna ghairahu utiya afdhala minhu faqad istasghara ma'a'dhamahu. Orang yang sudah dikasih Quran kemudian berpendapat atau meyakini ada orang lain yang mendapat lebih dari dia, maka dia menyepelekan sesuatu yang diagungkan. Makanya orang bawa Quran itu berat.
Makanya saya kemana-mana itu masih sering ngebis. Bukan karena saya sufi, enggak. Saya itu ingin nggak bergantung orang lain, ya biasa saja. Saya naik mobil ya biasa, ngebis ya biasa, hidup sendiri ya biasa, bareng huduk-huduk ini ya biasa. Pokoknya sementing kabelillah wafil. Karena ini penting. Nah, kalau tradisi itu sudah benar, terus kemudian kamu baca Quran, Qulillah sumadarhum fi khawdihim yalah. Qulillah, menghadapi apa saja Muhammad, kul katakan Muhammad Allah, bahwa pegangan hukum kami itu satu Allah. Sumadarhum fi khawdihim yalah, biar mereka kaya itu. Sementing qulil baru paham. Nah, tapi nak mental lemes duniawi, rawong duwe bojo iri, rawong suga iri kabeh iki maca Quran, qulillah, ya ora paham. Peradabannya seperti itu terus maca qulillah, sumadarhum fi khawdihim. Terus tinggalkan mereka. Malah ke protes Mbak Pengen. Tinggalkan gimana? Gusti itu mitra dagang saya. Mitra politik saya. Kok disuruh tinggalkan saya di dunia lalu sama siapa? Quran bawa cokwe ya rusak. Ayatnya boleh lah. Sumadar maka tinggalkan. Beda dengan orang-orang ahli Quran. Saya bersama kamu karena diperintah Allah. Ciri utama orang alim itu harus ngajar. Ya sudah saya bersama kamu untuk ngajar. Tapi urusan dunia sebisa mungkin orang harus meninggalkan. Makanya banyak orang alim yang ekstrim. Tapi ya banyak juga yang baik. Ya macam-macam. Saya dapat orang alim itu. Jadi saya mohon sekali ya. Jadi kalau baca Quran itu harus baca peradaban dulu. Baru. Karena Quran ini kalimat. Bibi Quran itu kalam. Di mana-mana kalam itu ada pijakannya. Ya, kalam itu pasti ada apa? Pijakan. Nah, tapi orang kaji Quran sekarang itu nggak usah pijakan, tidak ada tamhidnya. Makanya untuk memahami Quran harus disebut ilmu usul fikih untuk menganalisis maknanya apa Quran. Dan itu kelihatan gampang kalau pakai ilmu apa usul. Yang masyhur yaitu Imam Syafi'i tadi. Masyhur itu kan Imam Syafi'i. Kamu kalau di padang pasir itu boleh tayamum setelah kamu mencari-cari air. Kata kitab Fathul Qorib, kalau ada gunung yang nyari ke atas, kalau ada alabah ya cari ke bawah. Yang penting nyari dulu. Setelah nyari, baru kamu boleh tayamum. Imam Syafi'i ditanya, kenapa harus nyari dulu? Qala ta'ala falam tajidu ma'an. Kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Nah orang mencari jenis gak roh. Nah itu Imam Syafi'i. Jadi kata Allah kan mengatakan, kamu boleh tayamum kalau falam tajidu ma'an, kamu tidak menemukan air baru fatayamamu. Di mana-mana bahasa tidak menemukan setelah mencari. Imam Syafi'i mengatakan boleh tayamum kalau fil mafawis di padang Sahara setelah mencari. Setelah mencari-cari tidak ketemu baru tayamum. Nah itu Imam Syafi'i mengatakan itu dari ayat falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Di kemana-mana kata tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari jenenge tidak tahu. Yaitu jenenge istiqmalul arabi. Paham mun kula terus nang. Supaya wong alim tenan sampean kang paham iku jos tenan. Engko ulangno wis supaya wong alim. Engko nek terusno ya ora pokoke ngono. Napa? Pokoke ngono. Keren kok napa?